Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua di tahun 2025 ini. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Di mana di kesempatan kali ini sebenarnya kalau kita update bersama-sama teman-teman ya, kita mengacu terlebih dahulu ya. Kalau kita berbicara Fair and Great Index, kita berbicara tentang Bitcoin dominance sama market cap itu ya cenderung belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Begitu pula dengan segi indeksnya alt session juga belum ada perubahan yang terlalu signifikan juga teman-teman ya. Nah, di mana di sini teman-teman ya, kalau kita mengacu perkembangannya di sini mengalami penurunan sebenarnya, karena ya biasanya kita bahas untuk indeksnya ini itu berada di kisaran berapa 46, 45 gitu ya kan, bahkan di area 48 gitu kan. Cuman kali ini dia berada di area 42 teman-teman ya. Ya semoga saja sih harganya Fair and Great Index bukan Fair and Great Index ya, indeks alt session ini segera melonjak lah di area 50, 60, 70, 80, syukur-syukur bisa ke area 95. Wah, itu lonjakan harga besar-besaran, semoga saja ya. Nah, jadi untuk kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi buat kalian semua ya. Ini tentang Shiba Inu, apakah prospek prediksi ini di bulan Februari benar-benar bisa terrealisasi? Semoga saja teman-teman ya, kita lihat bareng-bareng. Nah, jadi di sini teman-teman ya, ada 3 alasan di mana harga Shiba Inu itu bisa pulih atau recover sebesar 80% di bulan Februari tahun 2025. Jadi harga Shiba Inu yang jatuh memiliki banyak katalis yang berpotensi mendorongnya naik kembali sampai 80% pada bulan Februari tahun ini teman-teman ya. Semoga saja benar-benar bisa terrealisasi. Nah, harga daripada Shiba Inu terus mengalami tren penurunan yang kuat. Nah, ini sebenarnya tren penurunan itu bukan hanya di Shiba, PP, Dogecoin ya kan, Trump, terus ada apalagi ya, Floki, Bong, dan masih banyak lagi meme coin lainnya. Bahkan dari token utilitas juga mengalami penurunan yang serupa. Kinerja lebih buruk dibandingkan beberapa mata uang kripto lain seperti Bitcoin dan Solana. Beda jauh bro ya, dibandingkannya sama Bitcoin dengan Solana lagi ya. Seharusnya dibandingkannya ya dengan meme coin lainnya ya, atau token-token berbasis meme coin lah ya. Jangan dibandingkan dengan Bitcoin sama Solana. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, koin tersebut memiliki banyak katalis yang akan mendorong naik dalam waktu dekat. Nah, kemungkinan pada bulan Februari, alamat aktif dan penyebutan sosialisasinya telah menurun, telah membentuk pola grafik bullish pada dan alamat serta transaksi di Shibarium melonjak. Oke ya, jadi transaksi di Shibarium sempat mengalami lonjakan juga ya. Ini juga akan menjadi katalis bullish bagi Shiba Inu. Nah, harga Shiba Inu juga anjlok teman-teman dan alamat aktif turun juga. Nah, jatuhnya harga daripada Shiba yang sedang berlangsung telah membuat banyak pedagang dan spekulasi menjauh. Menurut Into the Block, jumlah alamat aktif harian telah anjlok hingga 23% dalam 7 hari terakhir. Demikian pula alamat aktif turun hingga 32%, sementara alamat dengan saldo nol telah turun lebih dari 50% teman-teman ya. Data lain menunjukkan bahwa para pemilik Shiba Inu belum menjual token mereka sejauh ini. Sebaliknya, mereka memegang sekitar 58% dari semua token yang beredar. Seorang pemilik Shiba Inu membeli 275 miliar koin pada hari Selasa kemarin, sebuah tanda keyakinan bahwa harga akan pulih. Ya, jadi kalau masih ada whales yang yakin dengan kinerja Shiba Inu waktu pasca penurunan, ya bisa dikatakan Shiba ya, mereka masih yakin nih bahwasanya Shiba masih bisa mampu untuk recover kembali. Bukan hal yang aneh bagi pedagang secara eceran ya untuk menjual koin saat harganya turun. Jadi itu bisa dikatakan cut loss lah ya. Dalam beberapa kasus, Paus memanfaatkan distribusi ini untuk mengumpulkan lebih banyak token. Hal yang sama terjadi saat sentimen media sosial terhadap koin turun. Nah, jadi whales itu biasanya gini teman-teman ya. Kita sedikit belajar dari whales. Nah, kalau menurut statement ini, whales itu cenderung lebih suka mengakumulasi ya saat harga mulai turun dan sentimen di media sosial juga turun. Whales tersebut malah suka gitu untuk mengakumulasi.
Sedangkan kita pemain plankton ya, teri kayak kita ini teman-teman, ikan wader atau ikan lele gitu kan, cenderung takut gitu kan saat harga turun atau bisa dikatakan diskon, itu kita cenderung takut gitu untuk masuk. Wah, takutnya masih bisa koreksi lagi, wah takutnya nanti semakin dalam dan sebagainya gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi ketakutan tersebut, makanya saya sering menjelaskan buat teman-teman semua ya, jangan beli 100% dari uang yang kalian miliki. Semisal nih kalian udah siapkan nih untuk beli token ya kan, $100 ya kan, kalian masukkan dulu lah $20-nya. Oh kok turun lagi, kalian bisa masuk lagi $30 lah. Kok turun lagi, ya 100% masuk semua gitu ya kan. Secara tidak langsung mungkin dari harga yang paling kalian beli di bawah, dia bisa naik sampai di harga kedua kalian beli, mungkin udah mencangkup recover kerugian kalian yang beli di awal gitu loh ya. Nah, meningkatnya transaksi Sibarium bisa meningkatkan Shiba. Nah, katalis potensial lainnya untuk harga daripada Shiba Inu adalah bahwa jaringan Sibarium berjalan dengan baik. Data oleh Sibarium Scan menunjukkan bahwa jumlah transaksi dalam jaringan telah melonjak tajam dalam beberapa bulan terakhir. Jumlah tersebut melampaui tonggak sejarah sekitar 800 juta transaksi pada awal bulan ini, teman-teman ya. Jadi kini telah melonjak menjadi lebih dari 863 juta. Nah, bisa kita simpulkan ya, transaksi di Sibarium cukup ramai teman-teman, cukup ramai dengan udah melakukan transaksi ya, atau melakukan eksekusi transaksi sekitar 863 juta transaksi. Oke, kalian bisa compare lah dengan layer 2 lainnya yang mungkin ekosistemnya udah mulai berjalan, udah mulai berkembang. Kalian bisa cek nih, kalian compare antara layer 2 Sibarium dengan layer 2 lainnya untuk transaksi daily atau total transaksi yang udah diproses lebih dominan semana gitu kan. Ini Shiba belum terjadi adopsi massal, ekosistem belum begitu berjalan dengan mulus ya di Sibarium, teman-teman, seperti itu ya. Mungkin nanti kalau udah ada adopsi massalnya gitu kan, dan layer 2 ini bisa menghadirkan mungkin token-token baru yang udah bisa masuk ke dalam market gitu ya kan, atau bisa dikatakan seperti Sui ekosistemnya udah mulai berkembang ya kan. Sui itu layer 1 ya kalau nggak salah teman-teman ya, itu udah mulai berkembang ya. Kalian bisa mencari token-token baru berbasis Sui di Dexscreen juga banyak teman-teman ya, BNB juga banyak, Solana ya banyak juga teman-teman seperti itu ya, atau di jaringan Base juga banyak gitu kan. Jadi nanti semisal nih Sibarium bisa mengikuti jejak Base gitu ya kan, ya mungkin Shiba Inu burningnya akan meningkat, transaksi daily juga akan meningkat. Nah, terus di sini teman-teman ya, pertumbuhan ini berarti jumlah transaksi akan meningkat dan mencapai 1 miliar pada kuartal pertama. Total alamat Sibarium telah melonjak menjadi lebih dari 2 jutaan teman-teman ya. Angka yang mungkin terus meningkat. Ekosistem Sibarium yang dinamis merupakan hal yang baik bagi Shiba Inu ya kan, karena memiliki pengaruh positif terhadap pembakaran token Shiba. Transaksi Sibarium dilakukan dalam bentuk bond yang sebagian dikonversi menjadi Shiba dan lalu dibakar. Harga Shiba Inu mulai terjual habis-habisan. Secara teknis harga Shiba akan segera menjadi oversold. Relative strength index RSI adalah salah satu indikator paling populer yang menunjukkan apakah suatu aset sedang oversold atau overbook, teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat ya kan, Shiba Inu terakhir kali mencapai titik jenuh jual pada bulan Agustus tahun lalu, dan token tersebut melonjak lebih dari 200% gitu ya kan. Nah, target harga daripada Shiba Inu sendiri di mana teman-teman ya, untuk Shiba Inu perlahan membentuk pola baji jatuh yang mendekati level konfluensinya. Pola ini menunjukkan potensi pemulihan dengan titik berikutnya yang perlu diperhatikan adalah di area 3325, level tertingginya di tahun 2024 yang 80% di atas level saat ini. Jadi kalau Shiba Inu bisa menyentuh kembali di kisaran harga kepala 33 di bulan Februari, berarti dia akan mengalami kenaikan sebesar 80% teman-teman. Nah, saat Shiba Inu udah mungkin menyentuh di kepala 3 pas atau 31, ya tidak ada salahnya nanti kalian taking profit gitu ya. Jangan terlalu tamak teman-teman. Intinya kita kan mau cari cuan gitu kan. Kalau kita tamak, takutnya nanti seharusnya kita dapat
100% gitu ya kan, tiba-tiba cuma dapat 50% karena harga udah mulai koreksi ya. Jadi kita harus bener-bener memanfaatkan momentum lah ya. Ya oke lah, kita memiliki target Shiba Inu mungkin sampai di kisaran harga Rp1, Rp2 dan seterusnya gitu kan. Tapi teman-teman, sedikit saran aja, kalian setting aja ya, mungkin target kalian di Rp2, 20% dari kepemilikan kalian setting aja di Rp2, sisanya ya bisa kita bermainkan scalping, saat naik kita jual, turun kita masuk lagi secara tidak langsung nanti teman-teman ya. Yang mungkin hanya 4 juta token Shiba Inu nanti bisa jadi 6 juta, nanti bisa jadi 8 juta dan seterusnya, kalau kita bisa memanfaatkan momentum dan menghilangkan rasa tamak kita gitu ya. Oke, mungkinlah ini sedikit informasi tentang Shiba Inu ya. Semoga saja di bulan Februari benar-benar bisa recover. Ya intinya disclaimer teman-teman, sektor kripto itu kejam, tempat terbaik untuk buang-buang duit serta tempat terbaik untuk menggandakan duit. Jadi gunakan uang kalian sebijak mungkin, tetap semangat dan salam cuan.